Oke, selamat datang dan selamat menyaksikan video ini. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif, sebuah keterampilan yang sangat penting untuk meningkatkan komunikasi kita, baik secara lisan ataupun tulisan. Pertama-tama, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan sesuai dengan aturan tata bahasa. Kenapa ini sangat penting? Karena tanpa kalimat yang efektif, pesan kita bisa disalahpahami atau malah tidak dipahami sama sekali. Nah, tujuan belajar kita hari ini ada tiga. Satu, memahami pengertian kalimat efektif. Dua, mengenal ciri-ciri kalimat efektif. Tiga, mampu menyusun kalimat yang efektif. Bayangkan aja kalau kita bicara atau menulis, tapi orang lain salah paham karena kalimat kita tidak jelas. Itu tandanya kalimat kita belum efektif. Setelah belajar ini, saya yakin komunikasi kita akan jauh lebih baik. Lanjut ke pengertian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan sesuai aturan tata bahasa. Tujuannya adalah menyampaikan pesan tanpa ambiguitas. Tapi kalimat efektif itu tidak selalu singkat. Yang penting adalah pesannya tersampaikan dengan baik. Misalnya, di sini ada dua contoh, ada kalimat yang tidak efektif dan kalimat efektif. Anak-anak itu semuanya pada lari ke lapangan secara bersama-sama. Anak-anak itu semuanya pada lari ke lapangan secara bersama-sama. Nah, kalimat yang efektifnya, anak-anak itu berlari ke lapangan bersama. Anak-anak itu berlari ke lapangan bersama. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Kalimat efektif lebih jelas, padat, dan langsung ke tujuannya. Ada 6 ciri utama kalimat efektif. Satu, kesatuan. Hanya ada satu ide pokok. Dua, kepaduan. Antar unsur saling mendukung. Yang ketiga, kehematan. Tidak ada kata-kata yang mubazir. Yang keempat, ketegasan. Bagian penting ditekankan. Yang kelima, keparalelan. Struktur kalimat konsisten. Yang keenam, logis. Bisa diterima akal sehat. Oke, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Jadi jangan khawatir kalau masih bingung. Nah, untuk kesatuan atau satu ide pokok dalam satu kalimat. Nah, contoh yang salahnya, kemarin saya pergi ke pasar dan di sana melihat banyak pedagang yang menjual berbagai macam barang. Lalu saya membeli sayur dan buah-buahan sambil berbicara dengan tetangga yang kebetulan saya temui. Nah, ini terlalu panjang ya, dan membahas banyak ide di sana. Nah, yang benarnya kayak gimana? Kemarin saya pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah-buahan. Nah, ini hanya fokus pada satu ide pokok ya. Yang kedua, kepaduan antar unsur dalam kalimat saling mendukung dan terhubung dengan baik. Nah, untuk contoh yang salahnya, saya ingin ke perpustakaan, tetapi tidak punya waktu karena hujan deras terjadi. Hubungan antara ide ini kurang padu ya, dan tidak mengalir. Nah, yang benarnya kayak gimana? Saya ingin ke perpustakaan, tetapi tidak punya waktu karena hujan deras. Nah, kata-kata di sini tersusun rapi gitu ya, dan saling mendukung. Nomor 3 ada kehematan, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir. Nah, yang salahnya kayak gimana? Naik ke atas tangga dengan hati-hati sambil membawa tas yang ada isinya. Kata ke atas dan yang ada isinya itu tidak diperlukan ya. Yang benarnya kayak gimana? Naik tangga dengan hati-hati sambil membawa tas. Itu aja udah cukup kok.
Nomor 4, ketegasan. Bagian penting dalam kalimat harus ditegaskan atau ditekankan. Nah, contoh yang salah, kita harus fokus pada hal-hal yang kurang penting terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang lebih penting. Informasi penting tidak ditekankan, malah membingungkan ya. Nah, yang benarnya kayak gimana? Kita harus fokus pada hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, informasi penting langsung ditekankan di sini ya. Yang 5, keparalelan. Struktur dalam elemen kalimat harus konsisten. Contoh yang salahnya, Ani suka memasak, membaca, dan ia suka menjahit. Nah, struktur di sini tidak konsisten. Dua elemen kalimat kata kerja, sedangkan elemen yang ketiga adalah frasa yang panjang. Dan ia suka menjahit. Nah, itu panjang ya. Yang benarnya kayak gimana? Ani suka memasak, membaca, dan menjahit. Semua elemen konsisten. Yang keenam, logis. Kalimat dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai kenyataan. Nah, contoh yang salahnya, saat memasak, dia belajar matematika dan memanjat pohon. Nah, di sini enggak make sense ya, enggak masuk akal. Masa dia memasak gitu ya, lagi masak, dia sambil belajar matematika, terus memanjat pohon lagi ya. Nah, yang benarnya kayak gimana? Saat memasak, dia mendengarkan musik untuk menemani. Nah, itu lebih masuk akal ya. Yang keenam, bukan yang keenam ya, di slide keenam maksudnya. Kesalahan umum dalam kalimat. Ada beberapa kesalahan umum yang sering kita lakukan ya. Yang pertama, kata mubazir tidak efektif ya. Naik ke atas contohnya. Yang efektif naik aja udah cukup gitu. Yang kedua, struktur rancu tidak efektif. Buku itu saya ingin baca. Nah, efektifnya saya ingin membaca buku itu. Yang ketiga, subjek dan predikat tidak sesuai. Nah, yang tidak efektifnya, Bapak sedang membaca buku sambil minum kopi. Efektifnya gimana? Bapak membaca buku sambil minum kopi. Tips menyusun kalimat efektif. Nah, untuk membantu kita menyusun kalimat efektif, ada 3 tips utamanya. Yang pertama, pahami ide utama yang ingin disampaikan. Gunakan kata-kata yang jelas dan relevan. Periksa struktur kalimat, pastikan subjek dan predikat sesuai. Tidak ada kata mubazir, dan kalimatnya logis. Langkah sederhananya, pikirkan apa yang ingin disampaikan, pilih kata yang tepat, lalu baca ulang untuk memastikan kalimatnya jelas. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga video ini dapat memberikan pengertian yang gampang dimengerti ya tentang kalimat efektif. Mungkin saja di sini saya mengucapkan kalimat yang kurang efektif. Oke, coba kalian komen aja di kolom komentar satu kalimat efektif.